Saudara, kebakaran di pabrik kayu di Sukabumi, Jawa Barat dapat dipadamkan setelah 9 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab. Satu unit toko plastik di Kompleks Ruko kawasan Pekalongan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Kamis siang. Asap hitam membumbung dari toko plastik yang terbakar di kawasan Citra Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran merupakan nyala api kecil atau besar pada suatu tempat, situasi, dan waktu yang tidak diinginkan. Biasanya bersifat merugikan dan sulit dikendalikan. Ada 4 risiko yang muncul ketika terjadi kebakaran, yaitu hilangnya harta benda, bisnis yang merugi, gangguan pernapasan, hingga menyebabkan kematian. Lalu, apa saja penyebab kebakaran di UMKM? Yang pertama, adanya sumber api terbuka seperti lilin, puntung rokok, dan kompor gas. Lalu ada bahan mudah terbakar di dekat sumber api seperti bahan kimia, kertas, plastik, dan kain. Dan yang terakhir, instalasi kelistrikan yang buruk menjadi penyebab terbesar terjadinya kebakaran. Mari kita lihat dari data statistik BPBD Jakarta, sepanjang Januari hingga Oktober tahun 2019, kasus kebakaran akibat listrik lebih tinggi daripada penyebab kebakaran lainnya. Meskipun berbahaya, listrik sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan, seperti untuk menyalakan lampu, kipas angin, stop kontak, juga mesin atau peralatan listrik. Tapi, penggunaan listrik ini bisa menyebabkan kebakaran apabila instalasi listriknya buruk, kondisi kabelnya tidak beraturan, kabel listrik yang terkelupas atau rusak, penggunaan peralatan listrik yang rusak, menaruh bahan mudah terbakar di sekitar stop kontak ataupun instalasi listrik, serta penggunaan steker yang bertumpuk. Agar tidak terjadi kebakaran, ada cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Pertama, rutin memeriksa dan memelihara instalasi listrik seperti memastikan kabel-kabel tidak ada yang terkelupas dan yang lainnya. Kedua, pastikan sambungan kabel pada instalasi listrik tidak kendor, karena bisa menimbulkan percikan bunga api. Ketiga, tidak menumpuk beberapa stop kontak pada satu sumber listrik yang sama. Keempat, tidak menyimpan peralatan listrik di tempat yang lembab. Kelima, matikan peralatan listrik apabila sedang tidak digunakan seperti mematikan lampu atau TV. Dan yang terakhir, gunakan alat-alat listrik yang berstandar SNI. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari menerapkan langkah-langkah tersebut? Tentunya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran. Nah, kalau tidak ada kebakaran, pasti tidak ada pekerja yang terluka ataupun kerugian materi lainnya, sehingga produksi pun tetap berjalan dengan normal tanpa adanya kerugian yang berarti. Pekerja pun juga dapat mencegah kemungkinan tersetrum listrik. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan kalau kemungkinan tertinggi penyebab kebakaran di UMKM itu karena kelistrikan. Banyaknya kegiatan di tempat kerja yang berhubungan dengan listrik, tinggi pula kemungkinan terjadinya kebakaran. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja penyebab kebakaran akibat kelistrikan, cara pencegahannya, dan langkah-langkah keselamatannya agar pekerja terlindungi dan lebih produktif, sehingga UMKM dapat terus berkembang.